Kematian akan corona di Madinah, pengingat kedatangan Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insya Allah diberkahi dan selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kematian akan corona atau COVID-19 di Madinah sebagai pengingat kedatangan Dajjal. Di kita mungkin masih ingat ketika kematian pertama karena virus corona atau COVID-19 di Arab Saudi. Masih ingat di mana terjadi kematiannya? Ya, benar, di Madinah, di tanah suci, di tanah haram selain Mekah, karena ada dua tanah suci, tanah Masjidil Haram, tanah Mekah dan Madinah. Korban virus corona yang di Madinah ini, yang meninggal ini adalah warga negara Afghanistan. Dan pemerintah Arab Saudi memperlakukan jenazahnya dengan sangat baik. Ditempatkan di perguruan Baqi, kuburan yang dekat dengan Masjid Nabawi. Kuburannya keluarga Nabi SAW, kuburannya para sahabat Nabi. Tentu ini beda, kontras dengan apa yang terjadi di Indonesia ketika beberapa waktu lalu menimpa warga Indonesia yang ditolak, yang sempat kemarin ditolak warga untuk dikebumikan di pemakaman. Warga sendiri ditolak dimakamkan di tempat, dan bahkan yang ditolak ini adalah tenaga medis yang notabene-nya adalah garda terdepan dalam melawan corona. Semoga hal ini tidak terulangi dan diikuti oleh wilayah lainnya. Apalagi mereka yang berada terdepan. Memang virus corona ini, wabah disebutkan adalah kotoran umat terdahulu, dosa umat terdahulu. Tapi bagi orang mukmin, wabah itu bisa menjadi syahid baginya. Jika ia sabar, ia mengetahui, ia mengisolasi diri, maka ia akan termasuk orang yang syahid. Lalu apa hubungan kematian corona di Madinah ini sebagai pengingat kedatangan Dajjal? Baik, kita lihat coba hadis tentang jaminan bahwa tidak masuknya wabah ke Madinah. Mungkin kita sudah pernah dengar hadisnya ini. Ala anqabil madinati malaikatul la yadkhuluha ta'unu walad dajjal. Bahwa pada pintu gerbang atau di jalan-jalan masuk menuju kota Madinah ada para malaikat yang menjaganya, sehingga wabah penyakit dan Masih Dajjal tidak akan memasukinya. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Musnad Ahmad. Ini jaminan bahwa tidak akan masuk wabah penyakit dan Masih Dajjal ke kota Madinah. Pertanyaannya, kenapa bisa masuk wabah ke Madinah bahkan menyebabkan kematian?
Menjawab ini tentu berkaitan dengan kajian ikhtiar. Tidak serta-merta, tidak otomatis dengan hadis ini kita lalai dari kewajiban kita untuk berikhtiar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku mohon pertolongan. Selain keimanan, berdoa, tapi tetap dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan ikhtiar. Hadis ini tidak menjadikan kita menyerahkan tugas menjaga perbatasan, menjaga gerbang kota Madinah kepada malaikat semata. Tugas kita manusia untuk menjaga perbatasan itu. Setelah ikhtiar, maka malaikat akan membantu kita. Allah akan membantu kita. Sebagaimana dibantunya umat ketika berperang. Falam ta'atuluhum walakinnallaha qataluhum wa ma ramaita iza ramaita walakinnallaha rama. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Ini disebutkan di surat Al-Anfal ayat 17. Artinya apa? Malaikat Allah akan membantu manusia ketika dia berikhtiar. Pertolongan Allah ketika manusia berusaha. Dan setelah manusia berusaha, kita serahkan keputusannya kepada Allah karena ada takdir. Dan apa yang terjadi di Madinah ini karena memang kita dilalaikan. Ketika terjadi merebak virus corona ini pertama kali di Wuhan, informasi banyak yang simpang siur, beredar bermacam berita yang tidak jelas sekarang juntrungannya. Dunia seakan percaya bahwa penularan itu hanya dari manusia, dari hewan ke manusia, bukan manusia ke manusia. Bahkan sampai banyak negara yang menuding bahwa Cina telah menutupi jumlah korban. Ini yang membuat dunia lalai. Dan dunia terkejut ketika di beberapa negara merebak dan langsung membumi, banyak berjatuhan korban. Untung pemerintah Arab Saudi langsung sigap, pintu umroh langsung ditutup. Tidak ada yang menyangka jika tindakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi langsung menutup pintu umroh. Karena umroh merupakan ibadah yang terus sepanjang tahun dari segala penjuru bumi berdatangan umroh, menyangkut hidup hajat umat seluruh dunia. Bahkan Indonesia masih meminta agar pintu umroh tetap dibuka. Termasuk wakil presiden sendiri meminta Menlu untuk diberikan masih untuk umroh ke Makkah, Madinah. Namun memang ditutup, 23 negara ditutup. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dari 26, 27 Februari Arab Saudi menutup pintu umroh. Dan ternyata seminggu kemudian Arab Saudi, Indonesia melaporkan kasus positif pertama. Itu di tanggal 2 Maret. Artinya apa? Virus corona udah masuk sebelumnya. Dan lanjut di tanggal 22 Maret bahkan Raja Salman bin Abdul Aziz, penjaga 2 tanah suci,
memberlakukan jam malam di Arab Saudi. Masjid-masjid lain ditutup, hanya tinggal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan di tanggal sekitar tinggal 2 April itu diperpanjang jam malamnya menjadi 24 jam penuh, karena wabah semakin tinggi, angka kematian juga udah tinggi. Itu yang kemarin bersamaan dengan kematian yang ada di Indonesia yang sempat ditolak tadi jenazahnya. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi corona ini? Berkaitan dengan hadis tadi, disebutkan jaminan bahwa kota Madinah tidak dimasuki oleh wabah dan Dajjal. Ini menjadikan kita, membukakan mata kita umat untuk siap dengan kedatangan Dajjal. Jika corona, virus, wabah bisa masuk ke tanah suci, berarti ini menjadi peringatan kepada kita bahwa bagaimana ikhtiar kita menjaga agar bagaimana tanah suci tidak dapat dimasuki oleh Dajjal. Maka Makkah dan Madinah tentu perlu memperketat penjagaan perbatasan. Kenapa? Ya tentu fitnah Dajjal jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada corona itu sendiri. Jika corona ini mungkin insya Allah tidak berkepanjangan, kita masih bertahan di rumah. Tapi ketika nanti fitnah Dajjal jauh lebih dahsyat, 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal kita sudah merasakannya. 3 tahun sebelumnya sepertiga hujan udah ditahan, tahun keduanya setengahnya udah ditahan, hingga setahun sebelumnya 2/3 hujan ditahan. Udah kemarau, tanaman pun udah enggak menghasilkan, hanya sepertiganya tinggal. Oleh karena itu, ikhtiar kita untuk menjaga perbatasan kita, perbatasan umat, jika Makkah dan Madinah menjaga perbatasan di gerbang-gerbang Makkah dan Madinah, batas daerah halal dan haramnya, jalan-jalan masuknya. Dan karena memang itu perintah Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwa kepada Allah, semoga kamu beruntung. Ini disebutkan di surat Ali Imran ayat 200. Ini perbatasan kita dijaga. Jika di luar dari Mekah dan Madinah, tentu rumah-rumah kita lah menjadi perbatasan kita. Ini yang perlu kita jaga. Jaga keluarga, jaga keimanan keluarga, siapkan anak-anak kita, siapkan keluarga kita. Ini jadi ajang kita untuk meningkatkan keimanan dan takwa kita dalam rangka sekaligus menghindari penyebaran virus corona. Semoga kita diberikan kesabaran, diperkuat kesabaran, tetap bersiap siaga. Karena dengan di rumah pun itu sudah termasuk jihad ribat. Dalam video sebelumnya sudah kita bahas bahwa bertahan umat Islam di rumah dalam rangka menghindari penyebaran virus corona itu sudah termasuk jihad ribat, yang keutamaannya sangat utama, yang dimana pahalanya bisa akan berkembang ketika walaupun orangnya telah meninggal dunia.
dibarengi dengan tingkat takwa kita kepada Allah, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.